9 dari mata kuliah Multikultural dan Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah yang beranggotakan Saya Safu Malasari. saya Elita Istiar Jauhara. Saya Febriana Purnamasari. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan pemilik UMKM bakso dengan bernama Bapak Khairil yang berada di daerah Pasuruan, Purwosari. Di tengah aktivitas masyarakat Desa Tejoangi, Kecamatan Purwosari terdapat sosok pedagang bakso keliling yang telah dikenal warga selama puluhan tahun. Beliau adalah Bapak Abdul Khalil, seorang pelaku UMKM yang sudah berjualan bakso sejak muda dan tetap bertahan hingga sekarang. Setiap hari, Bapak Abdul Khalil berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dan berhenti di beberapa titik yang telah menjadi tempat berkumpul masyarakat. Dari gerobak sederhana inilah terjalin berbagai interaksi sosial dengan pembeli yang datang dari latar belakang dan daerah yang berbeda, seperti Pasuruan, Malang, Sidoarjo, hingga luar Jawa. Dalam melayani pembeli, beliau menyesuaikan cara berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, agar tercipta suasana yang akrab dan nyaman. Tidak hanya berjualan, Bapak Abdul Khalil juga sering hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat setempat, mulai dari pengajian hingga acara gereja. Melalui aktivitas sederhana ini, terlihat bagaimana keberagaman hadir dan hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan melakukan wawancara dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Abdul Khalil, umur 46 tahun. Alamat saya Jalan Pegadaian, Dusun Kemiran, RT 5 RW 5, Desa Tejoangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Status saya sebagai usaha wira swasta, yaitu jualan bakso keliling. Ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak, yaitu yang pertama, mulai kapan Bapak berjualan bakso? Saya sejak jualan bakso ini mulai zaman saya masih remaja. Setelah itu berhenti sejenak, dan setelah berkeluarga saya lanjutkan sampai sekarang. Apakah usaha bakso ini merupakan usaha sendiri atau ada turun-temurun dari keluarga? Usaha bakso saya sendiri, saya ini sendiri punya pengalaman dari saya sendiri, tidak ada turun dari temurun dari orang tua saya, tidak ada, cuma saya punya pengalaman sendiri. Perkembangan usaha berjualan bakso ini bagaimana ya Pak dari awal sampai sekarang? Ya namanya usaha, orang berjualan keliling ya pasti ada hambatan di balik perjalanan. Sampai semua orang itu usaha jalan sukses tidak ada. Pasti itu ada di kaliku, entah itu jualan nggak laku, entah itu diganggu orang atau lain-lainnya, ya itu tergantung kita sendiri. Dagingnya itu dari Jagal, berarti kan daging lokal gitu, bukan dari impor gitu, dari daging segar. Itu dapatnya kalau boleh tahu di mana ya Pak? Dapatnya ya di pasar Lawang gitu. Jadi setiap pagi itu pergi ke pasar Lawang untuk membeli daging. Ya memilih bahan bakunya lah. Biasanya yang beli bakso ini dari kalangan mana saja? Apakah dari anak muda sampai Ya kalau orang beli itu ya mulai dari anak kecil sampai tua. jadi dari semua kalangan itu beli bakso ya? Iya. Kalau udah yang kebanyakan ya dari lingkungan sini. Kalau dari luar lingkungan sini itu kalau sudah saya keluar dari lokasi rumah saya kan, itu pasti ada orang dari luar, entah itu dari Surabaya, itu dari Sidoarjo, entah itu dari Malang, itu juga ya ada. Itu kalau kesini membeli apa tujuannya, memang membeli bakso atau ada tujuan lainnya? Ya tergantung orangnya, kadang ya ada yang beli bakso, ada yang pesan gitu, mau buat tahlilan, apa buat hajatan gitu ada.
Itu setiap malam Jumat saya itu pasti ada pesanan buat yasinan, tahlilan gitu. Kalau dari agama lain, kan tadi kan Islam buat pengajian gitu. Kalau yang di agama Kristen atau agama-agama lain? Juga ada. Nah, kemarin itu sudah saya 2 kali ke gereja di atas sana. Jadi dipanggil untuk Ya dipanggil saya untuk memberikan jaminan gitu apa makanan gitu. Bapak sendiri itu pernah punya karyawan dari daerah lain. Kalau kalian dari daerah lain saya nggak pernah punya, makanya saya ini nggak mau melihara karyawan, soalnya di usaha saya sendiri biarpun segini saya jalankan aja. Berarti bapak jualan ini dari bapak sendiri, ke ada kayak beberapa bantuan dari orang lain. Nggak ada, ini dari diri saya sendiri. Terus kalau seumpama dalam berjualan itu bapak menggunakan, dalam berkomunikasi itu menggunakan bahasa Indonesia atau gimana pak? Tergantung orang yang beli. Kalau ada orang yang bahasa Indonesia ya juga ada, saya layani bahasa Indonesia. Bahasa Jawa masih banyak. Ini ada pembeli yang dari luar daerah seperti kayak pulau-pulau lain itu pak? Ada, seperti dari Kalimantan itu kemarin juga ada, terus dari Bali juga ada, pernah ke sini. Jadi dalam berkomunikasi juga menggunakan Bahasa Indonesia gitu loh. Berarti usaha bakso ini juga menyatukan banyak orang ya pak ya? Ya menyatukan banyak orang dari semua kalangan lah itu sebenarnya. Kan yang kan membedakan orang gitu loh. Ya. Apalagi kalau nanti ada di jalan raya, kalau ketemu orang gila ya saya kasih. Ketemu orang kecil ya saya kasih gitu. Berarti kalau jualan gitu kan biasanya kan ada kayak para pelanggan yang beli. Terus apakah pelanggan ini bakal memanggil pelanggan lain untuk membeli? Banyak anak-anak itu yang dari sana dari sini itu beli sana aja, beli sana ya, yuk rokok ya itu ada. Hanya seperti kemarin bulan puasa itu di sini banyak orang dari kalangan semua orang malah. Berarti dari agama-agama lain juga banyak yang beli ke sini ya pak ya? Banyak. Tantangan paling berat selama berjualan bakso ini apa sih? Tantangan terberat kalau jualannya nggak laku. Laku. Iya, kalau pas ada hajatan gitu kan banyak orang kawinan itu kan pasti ada keuangannya, kan orang-orang kan nggak mau jajan, nggak mau beli bakso. Terus tantangan kedua kalau hujan. Oh hujan. Kalau hujan itu kan tergantung kan ya. Kalau hujan kalau jam segini hujan kan cepat redup kan. Nanti kalau hujannya itu pas maghrib sampai malam, lah itulah yang jadi kendala paling utama itu wis. Orang mau keluar kan nggak mau kan, sudah dingin hujan lah, kita kan fokus di jalan. Nah, itulah yang jadi kendala yang paling berat. Kendalanya itu hujan. Iya, karena hujannya pas waktu pas jam 6, jam 5 gitu sampai malam. Nah, wis. Itu harapan mau laku semua udah ada harapan itu. Bagaimana Bapak ini menghadapi kenaikan harga bahan baku? Ya kalau masalah kenaikan harga baku ya tiap bulan itu kan kita itu bahan bakunya naik. Ya kita biasanya mengeluh itu aja. Mau naikkan harga bakso ya nggak bisa. Ya kita cuma sudah bersyukur aja gitu. Biarin kita yang menentukan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu aja. Jadi porsi terus. Kalau masalah porsi itu tergantung orang yang beli. Kadang ada yang bercampur, ada yang beli 7.000, ada yang 5.000, kan nggak tentu orang beli itu. Ada yang beli 50.000 gitu. Ada persaingan nggak dengan penjual bakso lain? Kalau masalah persaingan yang namanya jualan orang di jalannya pasti banyak gitu loh. Tapi kan kita tidak bisa tidak bisa itu namanya ya tidak boleh saling menjatuhkan lah gitu. Kalau kita sama dalam mencari rezeki jalan gitu ya kita
hormati aja orang yang jualan. Kan kita sama-sama berdagang. Iya. Berarti persaingannya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Kemudian harapan Bapak buat usaha bakso ini untuk kedepannya itu apa Pak? Kalau harapan saya sih nggak banyak-banyak ya, mudah-mudahan saja tambah lancar, tambah laris gitu aja. Nggak bisa mencukupi keluarga, gitu aja sudah cukup. Gitu. Terus kemudian pesan-pesan untuk anak muda yang ingin membuka usaha kuliner itu apa Pak? Ya kalau anak muda kan tergantung punya pengalaman tidak gitu loh. Kan banyak usaha itu kalau punya niat tapi nggak punya pengalaman nggak akan pernah jadi gitu loh. Kan terutama itu kan dari pengalaman kan orang usaha itu gitu loh. Biarpun kita mau usaha seperti ini tapi pengalamannya nggak ada, sama aja nol gitu loh. Kan yang diutamakan bekerja dimanapun kalau nggak punya pengalaman pasti tidak akan pernah masuk gitu. Sudah Bapak, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, Terima kasih ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. tidak apa-apa. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Melalui kisah Bapak Abdul Khalil, kita dapat melihat bahwa multikulturalisme tidak hanya hadir dalam teori, tetapi hidup di tengah masyarakat melalui interaksi sehari-hari. Selama kurang lebih 30 tahun berjualan bakso keliling, beliau berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai daerah, bahasa, dan latar belakang sosial. Dari hasil wawancara terlihat bahwa sikap saling menghargai, kemampuan beradaptasi, dan komunikasi yang baik menjadi kunci terciptanya hubungan yang harmonis. Bapak Abdul Khalil juga menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk menjalin kebersamaan. Terbukti dari keterlibatannya dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik pengajian maupun acara gereja. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai penting dalam multikulturalisme, seperti toleransi, keterbukaan, dan hidup berdampingan secara damai. Melalui dokumenter ini, kita belajar bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan sosial apabila disertai rasa saling menghormati dan kepedulian antar sesama. Karena pada akhirnya harmoni dalam masyarakat dapat tumbuh dari interaksi sederhana di sekitar kita.